dan anaknya membaca surat dan berhenti di surat Qaf ayat 22, maka dibukakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala matanya dan normal kembali. Masya Allah. Dan inilah keutamaan doa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasba' wa min qalbin la takhsha' wa min du'ain la yustajabu biha. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Ramadan kita hari ini? Alhamdulillah, Ramadan kita sudah memasuki hampir 2 pekan dan hampir memasuki Ramadan kita 3 pekan. Semoga Ramadan kita yang purna dengan amalan ibadah maksimal kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kemuliaan syahrul Ramadan adalah syahrul doa, bulan doa atau bulan yang diistijabahkan doa. Karena banyak sekali waktu-waktu mustajab ketika syahrul Ramadan. Salah satu fadilah Ramadan juga ketika kita mengetahui atau kita melihat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentangku, wahai Muhammad, sesungguhnya aku dekat dengan hamba-hambaku. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan tentang fadilah doa. Walaupun ayat ini termasuk di dalam rentetan ayat-ayat tentang syahrul Ramadan, dan ini adalah salah satu dari fadilah keutamaan bulan Ramadan, yaitu syahrul doa atau bulan doa. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang sangat luar biasa. Kisah ini adalah kisah nyata. Suatu ketika dalam sebuah kehidupan rumah tangga ada seorang suami dan istri yang mempunyai visi keluarga yang luar biasa. Visinya adalah visi surgawi. Suatu ketika keluarga ini akan dikaruniai seorang anak. Kemudian lahirlah seorang anak putra. Di umur yang kedua tahunnya, qadarullah, ayahnya meninggal dunia. Kemudian ibu ini tetap melanjutkan visi keluarganya dengan berbekal single parent, berjuang, berikhtiar,
kemudian melanjutkan visinya. Dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhenti di sini. Dan kemudian di umur 4 tahun anak tersebut, anak ini dianugerahi dengan ujian cacat buta permanen. Ibunya teringat visi dan misi bersama suaminya, kemudian melanjutkan visinya dengan menitipkan anak ini kepada seorang ulama. Dan pada waktu itu berjalanlah anak ini menuju ke sebuah masjid untuk menimba ilmu Al-Quran. Kemudian sang ulama ini membacakan surat Qaf pada waktu itu. Anak ini di umur 4 tahunnya, dengan usia 4 tahun, bersama teman-temannya yang di atas usianya, sambil mendengarkan dengan seksama bacaan seorang ulama tadi. Kemudian ulama ini bertanya kepada pada murid-muridnya, man hafadha hadhil ayah atau hadhihi surah, siapa yang sudah menghafal Al-Quran atau surat yang sudah aku bacakan tadi? Maka semua anak-anak pada waktu itu tidak ada yang memberikan tangannya. Tiba-tiba di belakang ada seorang anak kecil yang umur 4 tahun dalam kondisi buta mengacungkan jarinya. Masya Allah. Kemudian syekhnya, ulama ini kemudian menanyakan dan mengetes bacaan tersebut yang luar biasa. Anak ini membacakan sama persis dengan apa yang dibacakan oleh ulama tersebut. Kemudian anak ini pulang bersama dengan pembantunya. Sampai di rumah, anak ini bertemu dengan ibunya. Dengan rasa bangga dan bahagia, kemudian menyampaikan perihal tadi bersama gurunya pada ibunya tersebut. Wahai ibu, sungguhnya aku tadi bisa menjawab soal, bisa membaca surat Qaf yang dibacakan oleh ulama. Maka kemudian dengan bahagia ibunya mendoakan. Akhirnya ulama ini yang pada waktu itu memerintahkan anak ini untuk belajar hadis, maka disampaikanlah kepada ibunya, wahai ibu, uridul hadis, aku ingin membaca, aku ingin belajar hadis. Akan tetapi ibunya karena melihat keterbatasan anak tersebut, menyampaikan kepada anak tersebut, yakfika bil Quran, yakfika bil Quran. Kemudian anak tersebut lantas tidak mau puas dengan Al-Quran, karena anak tersebut percaya bahwasanya perintah gurunya adalah benar untuk mempelajari hadis, untuk menghafalkan hadis. Kemudian anak tersebut berjalan menuju ke kamar. Ibunya masuk ke dalam kamar, teringat pesan dari suaminya yang telah meninggal. Akhirnya ibu tersebut menggelar sajadahnya, sholat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doanya, ibu tersebut menyampaikan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas sajadahnya, ya Allah, ya Basir, wahai Allah yang maha melihat, alladzi ala kulli syai'in qadir, Engkau yang maha segalanya. Ibu tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mata anaknya dikembalikan. A'id basiratibni, a'id basiratibni. Sampai kemudian berdoa, merasa capek, ketiduran ibu tadi di atas sajadahnya. Dan Masya Allah, ketika itu anaknya yang sedang merojaah surat Qaf sampai di ayat ke-22 surat Qaf, ia membaca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kunta fi ghaflatin min hadza
fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ya. Pas sekali dengan doa ibunya. Ibunya meminta dibukakan mata anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan anaknya membaca surat dan berhenti di surat Qaf ayat 22. Maka dibukakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala matanya dan normal kembali. Masya Allah. Dan inilah keutamaan doa. Dan ini adalah kisah nyata. Kisah dari seorang anak yang tumbuh sebagai penghafal hadis, yang lahir dari daerah Bukhara. Beliau yang terkenal dengan Imam Bukhari. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keistimewaan doa. Apapun yang tersingkap, maka dengan doa pasti singkapan-singkapan itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita mau berdoa atau tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa dijadikan manfaat. Yang benar mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, salah dan khilaf mohon untuk dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.